Halo, saya Najla Shihab, saya pendidik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan dari Readers Kumparan di Tanya Kumparan. Bagaimana seharusnya komunikasi antara orang tua dan anak? Komunikasi antara orang tua dan anak itu proses yang sebetulnya butuh belajar dan latihan. Karena yang terjadi kalau kita mau komunikasi yang dua arah itu kan interaksi antara dua individu. Nah, yang sedih kadangkala kita tuh nggak belajar untuk berkomunikasi dengan efektif dengan anak. Jadi kita melakukan hal yang sama terus-menerus, padahal kita tahu bahwa kadang anak nggak dengerin atau kadang kita yang kurang mendengarkan anak. Nah, latihan komunikasi yang efektif itu awalnya mungkin harus dipaksakan karena kita terbiasa justru dengan bentuk-bentuk komunikasi yang nggak efektif. Misalnya, kita terbiasa dengan nasihat. Padahal yang terjadi pada orang yang mendengar nasihat tuh biasanya justru, kayaknya nggak kedengeran gitu apa yang dinasehatkan. Yang jauh lebih efektif adalah refleksi pengalaman. Daripada kita bilang, tuh kan, ibu udah bilang berkali-kali dan kamu nggak dengerin, lebih baik kita cerita pengalaman kita. Aku juga pernah loh ketinggalan PR di rumah. Aku juga pernah loh dimusuhin sama temen. Hal-hal seperti refleksi pengalaman membuat anak lebih tertarik dan meningkatkan kualitas percakapan. Kita juga seringkali lupa berempati pada anak, tapi cenderung mengabaikan perasaan. Masa gitu aja capek? Masa udah kenyang? Gitu ya. Hal-hal tertentu yang membuat anak ragu pada perasaannya sendiri dan merasa bahwa orang tua itu tidak bisa memahami sebetulnya apa yang dia rasakan. Padahal empati jauh lebih efektif. Kita juga seringkali hanya memberikan perintah, tapi kurang memberikan pilihan-pilihan pada anak. Semua teori tentang komunikasi efektif kita sudah banyak tahu. Yang seringkali kurang adalah latihan untuk menerapkannya pada anak-anak. Gimana cara ngasih tahu anak kalau rasa marahnya diekspresikan dengan cara yang salah? Misalnya lempar barang, teriak, nyemburin air liur, sementara kalau dikasih tahu malah makin marah. Kalau kita bicara perkembangan emosi anak, termasuk kemampuannya buat mengendalikan emosi, maka itu adalah proses yang berjalan dalam waktu panjang. Saya kadang suka geli kalau orang tua bilang, anakku susah ngendalin emosi. Atau orang tua bilang ke anaknya, kok kayak anak kecil banget sih? Ya memang butuh waktu. Yang namanya anak kecil, itu butuh langkah-langkah untuk membantu dia mengendalikan emosinya. Langkah pertama adalah membantu dia mengenali sebetulnya yang dia rasakan tuh apa sih? Memberi label pada emosi anak itu sangat penting. Yang rasanya nih ya, kalau gunung kayak mau meletus di dada kamu, itu artinya marah. Kalau kamu sebel kepingin nyubit adik, itu artinya kamu cemburu. Memperkenalkan nama-nama emosi seperti itu akan sangat membantu anak untuk kemudian tahu yang dia rasakan apa. Yang kedua, menunjukkan ke anak bahwa tidak semua emosi kemudian bisa ditampilkan dalam perilaku tertentu. Kalau marah, bisa sih kamu lempar-lempar. Tapi bisa juga loh, kalau marah kamu tarik nafas atau hitung dulu sampai 10. Atau daripada nyubit adik, mungkin peluk mamah keras-keras pada saat kamu sebel sama adik kamu. Pada saat kita menunjukkan bahwa emosi itu tidak selalu langsung lari kepada perilaku, kita sebetulnya sedang melatih anak untuk mengenal tingkah laku yang tepat dalam situasi-situasi sosial yang tepat. Yang ketiga, kita perlu menjadi teladan untuk anak. Pada saat anak menghadapi tekanan emosi, yang diperlukan justru orang tua yang tidak emosional menghadapinya. Dan saya tahu itu susah. Pada saat anak tantrum, rasanya kita ingin teriak lebih keras. Pada saat anak nangis, rasanya kita nggak tahan dan kepingin nangis lebih heboh juga. Nah, tapi menjadi orang tua yang menerima anak tanpa drama, pada saat dia drama, itu tugas yang sangat penting sebetulnya. Apa ada treatment atau penjelasan khusus ketika orang tua tertangkap basah sedang melakukan hubungan intim oleh anak? Pada saat kita ada dalam situasi yang sangat membingungkan, kita tidak tahu harus mengatakan apa atau menjawab pertanyaan anak seperti apa, langkah utama yang paling penting adalah mencoba memahami sebetulnya apa sih yang dilihat anak atau difahami dalam situasi itu. Jadi kita bayangkan anak melihat ini, percakapan utamanya adalah, tadi kamu pada saat masuk ke kamar mama, apa yang kamu lihat? Sehingga kita kemudian tahu yang ada di kepala anak, yang ada di pikirannya, yang ada di pertanyaannya, itu sebetulnya apa. Jadi nggak perlu penjelasan panjang dulu, tapi mencoba memahami dulu. Dari situ kemudian kita bisa tahu informasi apa yang perlu kita berikan. Dalam banyak hal,
seringkali ketakutan, kekhawatiran, pertanyaan itu adanya di kepala orang tua, bukan di kepala anaknya. Apalagi kalau kita bicara tentang anak-anak yang sangat kecil. Mungkin yang ada di kepalanya adalah, oh ayah lagi berantem sama mama. Atau yang ada di kepalanya adalah sekedar kayak, oh aku lihat mama nggak pakai baju. Cuma hal-hal tertentu yang sebetulnya masih sangat jauh dari hubungan seksual yang ada dalam kepala atau pengalaman kita masing-masing. Jadi jangan panik dulu dan jangan menutup percakapannya. Dalam situasi bingung kita juga seringkali ya udah deh lupain aja, pura-pura anaknya nggak lihat atau gimana. Tapi tunjukkan ke anak bahwa kita sebetulnya membuka pintu percakapan. Nah, itu kemudian akan membiasakan dia untuk juga berkomunikasi secara terbuka dan membiasakan dia bahwa kita sebetulnya bisa membahas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan sebagainya pada saat usianya sudah cukup nanti. Sekian dari saya, sampai jumpa di Tanya Kumparan berikutnya.